Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur, kami sebentar mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Kami rindu Roh Kudus memeteraikan semuanya itu dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk kami mengerti, tapi lebih dari itu kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap perkataan firman yang ditabur, urapi setiap hati yang menerima berkat firman-Mu sebagai lahan yang subur, supaya manifestasi Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam satu topik yang sangat menarik ya, yaitu Allah adalah kasih. Ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 mulai ayat 7 sampai 21. Kita akan nanti berbicara mengenai pendalaman dari satu perikop ini, yang mana judulnya adalah Allah adalah kasih. Di ayat 7 ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini kuncinya di sini, Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Kuncinya adalah Allah itu adalah kasih, dan itu adalah atribut. Dan tidak bisa dibalik ya. Allah adalah kasih, bukan berarti kasih adalah Allah. Sebab kalau kita membaliknya, kasih adalah Allah. Ketika kita menyembah kasih, maka kita menyembah Allah. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah Allah itu adalah kasih. Jadi ketika kita menyembah Allah, kita mengasihi sesama. Itu yang dikatakan firman. Jadi kalau beberapa pengajaran di luar yang mengatakan kasih itu adalah Allah, itu akhirnya mereka menjadikan kasih itu sebagai tujuan utama dari kehidupan mereka. Tapi bukan itu, saudara. Itu yang pertama. Kedua, di dalam bahasa Yunani, kasih itu ada dua yang disebut di Alkitab. Sebenarnya ada 4 ya. Tapi kita akan menyebut 2, yaitu kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Dan kasih philia, kasih kepada sesama. Kalau kita bicara sesama anggota tubuh Kristus, saudara yang lainnya, tetangga kita, itu philia, kasih yang mengasihi sesama kita. Tapi kalau agape itu kasih yang tanpa syarat, yang kasih yang biasanya terjadi antara Allah, spiritual love ya, antara Allah kepada kita, dan kita juga diminta untuk mengasihi tanpa kondisi. Kenapa kita bisa mengasihi tanpa kondisi? Ya, ini yang akan kita bicarakan. Karena Allah mengatakan tujuan utamanya adalah kenapa kita bisa mengasihi seperti Allah ya. Allah menunjukkan kasihnya dengan melakukan. Karena kasih itu tidak bisa hanya dipikirkan. Banyak dari kita mikir, wah kita kalau mikirkan mengasihi sudah cukup. Enggak. Kasih itu harus dinyatakan. Dan yang pernyataan yang terjadi adalah begitu besar Allah mengasihi setiap daripada kita, sehingga Dia
berikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Anak yang tunggal itu mau mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian daripada saudara dan saya. Itu yang kita kenal sebagai karya salib. Jadi dia rela, ya. Dan Yesus begitu mengasihi kita juga, dia rela supaya dia apa? Mau untuk disiksa, dihukum, sampai dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Ya. Dan yang jelas dikatakan atributnya adalah unconditional, jadi tidak ada syarat. Bukan misalnya kalau antara saya dan saudara, mungkin kalau saudara baik sama saya akan baik sama saudara, itu ada syaratnya. Antara mungkin kalau suami dan istri ya, itu ada kasih eros ya, itu antara laki-laki dan perempuan, itu ada syaratnya, laki-laki dan perempuan. Terus antara keluarga misalnya, dalam satu anggota keluarga, orang tua dan anak, itu ada syaratnya. Oh, kamu jadi anakku, aku mengasihi kamu, kamu jadi orang tuaku, anak mengasihi orang tua. Itu dengan kondisi. Tapi agape itu unconditional, tanpa syarat. Yang Tuhan minta kita mengasihi itu tanpa syarat. Nah, apa yang harus kita kenal, kita ketahui? Bagaimana mengasihi tanpa syarat? Yang jelas, Allah mengasihi, Allah itu kasih. Itu atributnya, dan dia menunjukkan atributnya itu dengan apa? Dengan melakukannya, yaitu apa? Memberikan anaknya yang tunggal, memberikan Yesus Kristus sebagai pendamaian. Di ayat 10 dikatakan ya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi mengutus bukan cuma sekedar diutus terus selesai gitu, enggak, tapi mengutus Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang disembeli, korban yang disiksa. Ya, kita tahu semua karya salib dan kita harus mengerti karya salib itu terjadi bagaimana, dan Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah pada waktu itu, dia tidak berdosa, tapi dia harus menanggung dosa itu. Menanggung dosa supaya apa? Supaya kita semua, yang mana Tuhan mengatakan even pada waktu dia sebelum menyerahkan nyawanya, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi dia mengampuni semua yang melakukan itu, menyiksa, membuat Yesus mati di atas kayu salib, dia mengampuni itu semua. Dan itu adalah kasih yang tanpa syarat. Ya, dan itu juga yang Tuhan minta kita supaya kita mengerti akan itu. Dan kita harus mengerti betul proses daripada karya salib ini bagaimana. Karya salib Kristus ini bagaimana dia pada malam Kamisnya ditangkap, dipukulin ya, terus diinterogasi, disiksa, dikenakan mahkota duri, dicambuk 40 kurang sekali, lalu dia harus memikul salibnya, jalan ke Golgota, Bukit Golgota 3 km, terus dia kehabisan darah, dia disalib tangannya, kakinya, dan dia kehabisan darah di atas kayu salib, dan dia akhirnya sampai pada poin dia mengatakan, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Itu adalah satu penderitaan yang luar biasa, karena Yesus begitu tidak berdosa ya, sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, dia tidak pernah berdosa. Tapi pada saat dia menerima dosanya seluruh umat manusia, dikatakan apa? Allah meninggalkan dia pada saat itu, karena dia apa? Dia tidak layak. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Dia pada saat itu juga dia mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku ya Bapa? Karena pada waktu itu dia menjadi orang yang menanggung, menebus, ya, menanggung penghukuman daripada saudara dan saya. Dan itu adalah bukti daripada kasih Allah pada saudara dan saya, tanpa syarat. Ya, meskipun kita semua tahu tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Kita semua adalah orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang jahat, yang begitu miserable kalau bahasa Inggrisnya. Sangat-sangat tidak layak untuk menerima kasih yang sedemikian besar. Tapi Tuhan tetap mau melakukan untuk saudara dan saya. Dan itu adalah atributnya Allah. Dan itu yang harus kita kenali dan harus kita ketahui. Ya, dikatakan di ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tapi dia menyatakan perbuatannya. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa, bahkan dia ada di dalam kita. Ketika kita merasakan perbuatannya, merasakan karya salibnya, kita bisa merasakan dia ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dan dikatakan poinnya adalah begini, ketika saudara dan saya percaya akan karya salib,
Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia juga adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Supaya apa? Supaya dia mendamaikan dosa-dosa saudara dan saya. Ketika kita percaya dan beriman, dan Allah langsung memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu menyertai kita. Menyertai kita, saudara. Menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena dikatakan apa? Allah Tritunggal kan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketika salah satunya ada dalam kita, berarti apa? Kita ada di dalam Bapa. Ya, Bapa juga ada di dalam kita. Karena mereka adalah satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah, ya. Cuman pribadinya yang lain, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus, ya. Dikatakan barang siapa mengaku ayat 15 bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya, berarti apa? Berarti roh yang ada dalam Yesus, Roh Kudus itu juga sudah dimeteraikan dalam saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah ada di dalam kita, ya. 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Dikatakan sini, mengenal dan telah percaya. Banyak dari kita mungkin mengenal, tahu, sekolah minggu, datang ibadah, mengenal, mendengar. Wah, Yesus seperti ini, Allah seperti ini, Roh Kudus seperti ini. Tapi belum tentu kita percaya, saudara. Nah, poinnya di sini apa? Rasul Yohanes mengatakan, menekankan, supaya kita tetap bisa merasakan Allah yang adalah kasih itu ada di dalam kita. Ya, kita harus bukan cuma tahu, tapi kita juga harus mengenal. Ya, mengenal, betul percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kasih-Nya telah dinyatakan melalui perbuatan karya salibnya. Ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan itu maka kita tetap berada di dalam kasih Allah dan Allah di dalam kita. Ayat 17, dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, ini penting. Kita percaya, punya keberanian untuk percaya. Punya keberanian untuk percaya akan apa? Akan hari penghakiman. Hari penghakiman bicara apa? Bicara hukuman, saudara. Ya, jadi kalau kita itu percaya, kita berani, kita tidak punya ketakutan, ya. Di ayat berikutnya dikatakan ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kita semua ketika kita mengerti karya salib, kita harus percaya akan apa? Akan masa depan kita di dalam Tuhan, hari penghakiman. Kita percaya bahwa kita tidak mungkin dihukum lagi. Nah, ini konsep yang betul-betul penting karena banyak dari kita mungkin masih takut, oh nanti saya di hari penghakiman, dosa saya masih diingat sama Tuhan, saya nanti dihukum. Nah, kalau salah satu dosa kita, apapun yang setelah kita beriman dan kita ditemukan mati dalam keadaan beriman, atau menyelesaikan tugas kita di bumi dalam keadaan beriman, dan Tuhan tetap memperhitungkan itu pada hari penghakiman. Berarti apa? Berarti karya salib Kristus itu percuma, tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Karena apa? Ketika Tuhan di atas kayu salib, dia mengatakan, tetelestai, semua sudah selesai. Sudah selesai itu apa? Sudah lunas semua, dibayar lunas semua. Semua dosa-dosa saudara dan saya yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dibayar lunas. Selesai. Jadi ketika hari penghakiman tiba, kita harus punya keberanian, bukan ketakutan. Loh, aku nanti dihakimi Tuhan. Enggak. Karena kita dengan iman kita, status kita sebagai anak-anak Allah, ketika hari penghakiman kita tidak dihakimi, saudara. Tapi kita akan memang ada di kursi pengadilan Kristus itu bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk memberikan reward atau apa? Upah kepada saudara dan saya. Seperti Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 3 ya. Itu dikatakan nanti ada orang itu selamat, tapi karena pekerjaannya tidak berlandaskan pada Kristus, dia itu selamatnya seperti orang keluar dari kebakaran. Ya, jadi apa? Pekerjaannya hangus, cuman orangnya aja yang selamat. Nah, berarti apa? Berarti kita harus punya keberanian pada hari penghakiman bahwa tidak ada penghukuman lagi. Cuman apa yang kita lakukan di sini di bumi
selama kita masih belum menyelesaikan tugas kita di bumi, itu nanti akan dipertimbangkan untuk diberikan upah atau reward sama Tuhan. Jadi kita harus punya keberanian, karena kalau kita masih ada rasa ketakutan satu pun, sedikit pun, itu berarti apa? Berarti kita tidak sempurna di dalam kasih. Dikatakan apa? Di ayat 18 saya ulang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah ini saudaraku, penting sekali ya. Jadi poin pertama tadi apa? Atributnya Allah adalah kasih. Dan Allah menunjukkan kasihnya itu bukan cuma ngomong, tapi dia telah menunjukkan dengan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi pendamaian, ya, korban anak domba Allah, penebusan dosa-dosa saudara dan saya. Itu adalah bukti kasih Allah. Dan ketika kita percaya bahwa kita telah ditebus lunas, kita percaya, kita beriman. Nah, Tuhan memeteraikan Roh Kudusnya supaya apa? Supaya dengan Roh Kudus itu kita tetap berada dalam kasih Allah, sehingga kita yakin, ya, pada waktu hari penghakiman tidak ada penghukuman lagi, tapi kita mendapatkan reward, mendapatkan upah pada waktu itu. Sehingga apa? Kasih Allah menjadi sempurna dalam kita. Amin. Nah, ayat 19. Ini poin sangat penting, saudara. Dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tuh bisa mengasihi secara agape, tanpa kondisi, unconditional. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini di-repeat ya, diulang lagi dari ayat di awal-awal yang kita baca. Jadi dia bukan karena kita mengasihi Allah, kasih itu karena Allah telah mengirimkan anaknya untuk menjadi korban pendamaian buat saudara dan saya. Nah, diulang di sini, kita itu baru bisa mengasihi kalau kita itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi karena kalau kita sadar bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita dan kita merasakan kasihnya, baru kita tuh bisa mengasihi. Poinnya seperti ini, saudara. Saudara kalau misalnya hari ini, saudara merasa, waduh, saya ini bersyukur sekali. Saya tuh waduh, pokoknya hoki. Aku ini beruntung sekali. Aku dosa-dosaku diselamatkan. Aku ditebus sama Tuhan. Aku diberkati luar biasa. Pokoknya Tuhan tuh sangat mengasihi aku. Jadi kita tuh betul-betul merasakan kasih Allah tuh berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ketika kita bisa merasakan itu, ya kita otomatis ketika kita keluar rumah, kita kelihatan orang, kita tuh sama orang lain, oh iya ya, kayak royal gitu, tak berkati aja, tak baiki aja, terus ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ada makanan enak, terima kasih Tuhan. Bukan apa? Bukan ngomel, bukan ngeroweng, bukan kayak sedikit-sedikit, lo kok gitu, lo kok gini, kayak orang itu enggak puas gitu loh. Ya. Sama seperti gini, orang yang dikasih, dia ketika keluar, dia tuh bisa mengasihi orang. Kenapa? Ketika dia merasa dikasih orang, dia tuh kayak, dia hatinya bahagia, gembira, senang. Dan kegembiraan, kebahagiaan itu dia bisa bagikan ke orang lain. Tapi sebaliknya, kalau dia tuh ketakutan, ya sering ketakutan, nggak punya keberanian ya. Ketika dia keluar, dia kumpul sama orang, dia suka bikin ketakutan. Nanti ini kalau gini gimana? Wah nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau hujan terus, nanti dampak payung. Nanti begini, nanti begitu. Nah itu kan sama seperti kan memberikan teror. Ya saudara punya enggak dalam satu lingkungan teman? Itu ada mungkin karena 1-2 teman yang kalau datang kayak angin ribut. Selalu bikin ketakutan. Hati-hati, nanti ada demo. Wah hati-hati ya, ada operasi, rahasia. Wah hati-hati, nanti gini, nanti gitu. Nah itu mohon maaf ya, kan sama seperti teroris, memberikan teror terus. Mungkin saudara kalau baca di medsos, di banyak ya mungkin viral, di thread, di TikTok, di Snack ya, di Facebook. Seringkali, nanti ada gempa bumi skala sekian, nanti ada angin puting beliung, nanti ada begini, begitu, ada perang, itu memberikan ketakutan, memberikan teror. Karena apa? Karena orang yang tidak punya keberanian, itu dia tidak pernah menerima kasih. Ya, poinnya di situ. Jadi kalau saudara ini menerima kasihnya Allah, sadar bahwa Allah itu mengasihi saudara. Bahkan begitu besar kasihnya, sampai dia itu rela memberikan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib, tersiksa sedemikian, supaya menunjukkan kasih Allah kepada saudara. Dan saudara menerimanya.
kita semua sadar, waduh terima kasih Tuhan. Kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bisa mengasihi sesama kita. Tidak menebar teror. Lain kalau kita tidak sempurna dalam kasih, kita takut, nanti kalau penghakiman aku dihukum, gimana ya? Nanti Tuhan ini tidak menepati janji. Akhirnya apa? Kita sering, karena kita menerima ketakutan, kita sering menebarkan ketakutan dalam kehidupan kita. Itu kan sama saja tanda petik seperti teroris, saudara. Dalam konteks apa? Kita memberikan teror kepada orang. Teroris itu artinya apa? Yang suka memberikan teror, ya kan? Meskipun ketakutan mungkin skalanya enggak besar kayak ngebom apa enggak. Tapi misalnya, nanti hati-hati ya, banjir, nanti bisa sampai 1 meter mobilnya. Itu kan belum tentu benar. Tapi orang yang dengar itu kan khawatir juga, takut juga. Nah ini yang kita harus sadar. Jadi ketika kita menyadari betapa luar biasanya atribut Allah yang dikatakan kasih tanpa syarat, ya, itu dinyatakan dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, maka kita bisa merasakan kasih Allah itu penuh, sempurna dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan itu, maka kita bisa belajar untuk memberi, menabur, ya, memberi. Karena apa? Allah di dalam kita melalui Mentera Roh Kudus, dan keberadaan Allah itu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kasih, ya, khususnya kepada apa? Kehidupan di sekeliling saudara dan saya. Dikatakan di ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita ngomong kita mengasihi Allah tapi cuma ngomong, ya, terus kita tidak pernah melakukan, tidak pernah melakukan seperti yang tadi diceritakan. Karena Allah, kalau kita merasakan kasih Allah dalam diri kita penuh, maka kita akan berlimpah-limpah oleh kasih-Nya. Kita akan bisa mulai belajar untuk memberikan kepada yang lainnya. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan, lalu kita tidak bisa memberikan kepada yang kelihatan kok. Apalagi kita ngomong kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tidak mungkin. Ya, itu yang Tuhan katakan. Jadi tidak mungkin seseorang itu kalau dia itu tidak bisa mengasihi yang kelihatan, itu ngomong mengasihi Allah itu tidak mungkin. Nah, ayat 21 terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi penting sekali, saudara. Karena apa? Karena tidak ada penghakiman lagi buat saudara dan saya. Maka kita harus punya keberanian. Pada hari penghakiman nanti, ya, tidak ada hukuman lagi, kita akan menerima upah. Dan kita diberkati, bukan untuk kita terima berkat terus saldonya membengkak tanpa kita melakukan apa-apa. Kita diberkati, dipakai menjadi saluran supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi saudara kita. Allah mengasihi kita supaya kita menjadi berkat, bisa mengasihi saudara kita. Ingat ya, kasih di sini adalah kasih tanpa syarat. Sebab kalau kasih dengan syarat itu bukan apa yang Tuhan maksud. Jadi yang Tuhan maksud adalah unconditional love. Kasihlah saudaramu seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi Allah. Ya, kita ngomong kita mengasihi Allah. Kita juga harus prakteknya apa? Menunjukkan perbuatan kita dengan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu luar biasa kami boleh mendengar, menerima, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang adalah kasih itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya, menjanjikan setiap daripada kita tidak ada penghakiman, hukuman untuk orang-orang yang percaya beriman. Mulai hari ini Tuhan berkati, melindungi, menyertai. Roh Kudus menolong, menghibur, membantu setiap daripada kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.